Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan, ya, tentang kesetiaan. Saya pikir kita perlu menjadi orang-orang yang setia, dan nanti kalau kita melihat gambar, ya, visualisasi dari pujian yang kita nyanyikan, kita melihat bagaimana kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh menerima anugerah Tuhan, itu karena Tuhan Yesus mengerjakan setiap apa yang dipercayakan dalam hidupnya dengan setia, ya. Mari kita mau sama-sama melihat dulu di dalam Mazmur 33 ayat yang keempat, ya. Mazmur 33 yang keempat. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau baca ayat ini bersama-sama, ya. Mazmur 33 ayat yang keempat. Kita mau baca sama-sama. Iya. 2, 3. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Puji Tuhan, silakan duduk, ya. Luar biasa dikatakan di sini bahwa firman Tuhan itu benar, ya, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saudara, kita tahu Allah kita ini memiliki kesetiaan yang sempurna, ya. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah kita itu Allah yang ajaib, ya. Kesetiaannya itu begitu sempurna. Karena itu jangan pernah meragukan kesetiaan Allah, ya. Manusia seringkali tidak setia kepada Allah, apalagi kepada manusia, ya. Seringkali perjanjian, ikatan-ikatan yang kita pernah buat, seringkali kita tidak setia untuk melakukan itu. Ikatan-ikatan, komitmen dalam sebuah perkawinan, dalam sebuah rumah tangga berapa banyak, akhirnya orang mengakhiri itu karena tidak setia, ya, tidak setia. Nah, kita mau lihat bersama-sama di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita mau lihat bagaimana Allah kita itu Allah yang begitu sempurna, dan kesetiaan Allah yang begitu setia, dan kesetiaan ini sempurna, ya. Kesetiaan Allah itu begitu sempurna. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, saya akan bacakan demikian firman Tuhan-nya. Ibrani 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya pernah sampaikan ayat ini berulang-ulang, dan pada pagi yang indah ini saya ingatkan kembali, menyegarkan kembali. Dikatakan Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini bukti kesetiaan Allah. Nah, di dalam bahasa aslinya, ya, kata tidak itu diulang 5 kali. Jadi kalau diterjemahkan begini, saudara, ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, apa kata? Saya tanya, kalau Allah berkata sekali saja tidak akan meninggalkan, kira-kira meninggalkan nggak, saudara? Enggak, Allah kita setia. Tapi Allah tahu karakter manusia yang tidak pernah setia. Karena itu Allah meneguhkan kembali, Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan. Luar biasa, saudara. Allah kita yang begitu luar biasa, sampai ditekankan, dan Allah kita tidak pernah melupakan janjinya. Allah itu setia dengan janjinya. Nah, kalau saudara melihat bangsa Israel, ya, sampai hari ini bangsa Israel luar biasa, saya menjadi bangsa yang betul-betul disegani. Nah, bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan itu bukan karena bangsa Israel baik. Berulang-ulang saya katakan itu. Bukan karena bangsa Israel hebat, bukan karena bangsa Israel taat sama Tuhan. Tetapi kita tahu bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan karena Allah terikat dengan perjanjian dengan nenek moyangnya, dengan Abraham, dengan Ishak, dan dengan Yakub. Kita melihat bagaimana ketika nenek moyang ini begitu setia kepada Tuhan. Ya, nanti kita lihat bersama-sama bagaimana kesetiaan ketiga nenek moyang ini. Nah, Allah diberkati, bangsa Israel diberkati Allah karena Allah terikat dengan janjinya. Walaupun beberapa kali bangsa Israel itu dihukum
ya, hukum yang pernah dibuat. Firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut, dan setiap dosa itu harus ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dan kita tahu Allah harus menghukum bangsa Israel berapa kali. Jadi bangsa Israel bangsa yang sudah terlalu banyak mengalami ya, hukuman Tuhan. Kita tahu ketika keluar dari Mesir ya, menuju ke tanah Israel, mau masuk nggak jadi, dihukum oleh Tuhan. Ya, mereka tidak bisa masuk selain yang berusia di atas di bawah 30 tahun. Waktu itu setelah itu membuat lagi anak lembu emas, 3.000 orang dibasmi oleh Tuhan. Dan banyak kali saudara, ketika sudah menjadi sebuah kerajaan, raja-rajanya tidak hidup, takut akan Tuhan, akhirnya dihancurkan, baik itu kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda, masuk dalam pengasingan. Bahkan kerajaan Israel hilang sampai hari ini nggak tahu. Ya, yang ada sampai hari ini hanya kerajaan Israel, tetapi juga terus berbuat dosa. Bahkan akhirnya puncaknya ketika mereka mengeksekusi Yesus. Tuhan Yesus itu bukan dieksekusi oleh bukan dihukum karena tuduhannya orang Romawi, bukan tuduhannya karena pemerintah Romawi, tetapi tuduhan palsunya dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Pada waktu itu Pilatus berkata, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, tetapi dengan lantangnya mereka berkata, biarkan anak cucu kami yang akan menanggung darah orang ini. Dan kita tahu tahun 70 oleh Jenderal Titus dihancurkan orang-orang Israel ini, mengalami diaspora, ya, dibuang ke seluruh dunia, hilang, ya, hilang satu benar, hilang juga ya, hampir 2000 tahun. Baru nanti tahun 47 muncul juga, sama Indonesia saja merdekanya lebih dulu Indonesia juga muncul, tetapi menjadi bangsa yang diberkati sampai hari ini. Penyertaan Allah kepada bangsa Israel itu sampai hari ini terus berlaku sudah. Walaupun cepat hilang, tetapi di tengah hilangnya bangsa Israel, Allah memelihara ini bangsa Yahudi. Kita tahu pada zaman Nazi, ya, Hitler, bagaimana orang-orang Yahudi ini dibunuh. Ada diperkirakan 6 juta orang Yahudi mati dibunuh pada zamannya Nazi. Tapi Allah masih memelihara bangsa ini. Ketika muncul jadi bangsa yang kuat, sampai pada akhirnya nanti bangsa Israel diselamatkan. Sudah nggak bisa protes ya. Lu kok enak bangsa Israel diselamatkan? Ya, tetapi sudah nggak bisa lupa bangsa Israel mengalami gelombang penderitaan sebagai orang bangsa karena ketegangan mereka. Ya, sampai hari ini kuat. Mereka masih kuat juga. Kenapa? Masih dilindungi oleh negara superpower, ya, Amerika. Sekarang negara Amerika itu menjadi negara superpower sudah. Dulu masih ada Uni Soviet, ya. Sekarang siapa pokoknya dulu yang dimusuhi Uni Soviet dibantu oleh Amerika. Siapa yang dimusuhi Amerika dibantu oleh Uni Soviet. Masih ingat Afghanistan, ya, Taliban itu bentukannya Amerika sudah. Karena pada waktu diserang oleh Soviet, lalu dibantu oleh Amerika. Itu politik dua negara yang luar biasa. Uni Soviet hancur, nah sekarang ada kuasa, ya, sekarang tidak ada berani mengalahkan Amerika. Nah, saat ini masih dilindungi, masih disupport, ya, karena senat-senat yang ada di Amerika itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berpengaruh kuat di Israel sana. Nah, saudara, Allah setia dengan caranya. Kita nggak bisa mempertanyakan kenapa seperti itu, karena Allah setia. Allah melindungi, tetapi Allah juga adil. Kita lihat ya, penderitaan bangsa Israel itu melihat karena Allah itu adil. Tetapi di satu segi, Allah juga tidak pernah bisa melupakan janjinya, janji yang dia buat kepada nenek moyang bangsa Israel. Karena Allah itu Allah yang setia. Dikatakan tadi. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Allah juga punya janji. Karena itu jangan pernah meragukan janji Tuhan tentang bagaimana Allah memelihara kita. Dikatakan tadi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Di tengah kondisi mungkin yang kita alami hari-hari ini, kita menghadapi kondisi sulit, mungkin secara ekonomi, mungkin secara apapun yang kita hadapi, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam apapun yang sudah ada. Saudara ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kau hanya meninggalkan saudara. Ya, dikatakan hanya meninggalkan kau, ya Tuhan menyertai tapi tidak buat apa-apa. Tapi dikatakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Artinya Allah tidak pernah membiarkan kita berada dalam satu kondisi, ya, yang betul-betul kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dibiarkan saja tidak. Dia siap menolong kita, dia siap mengatasi kita.
Kalau kita nanti melihat perjalanan tokoh-tokoh dalam Alkitab, ya, kita melihat bagaimana Allah tidak pernah membiarkan mereka. Walaupun tokoh-tokoh ini mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak, mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman, tetapi pada akhirnya kita melihat Allah tidak pernah membiarkan mereka. Dan nanti kalau kita amati, ya, ternyata kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu, kondisi-kondisi yang tidak enak itu membawa kepada rancangan Tuhan yang indah. Khotbah katakan manusia ini terbatas untuk memahami kekalahan Allah, ya. Manusia tidak mampu menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir di dalam kekalahannya Allah. Kita tidak ngerti, kita tidak memahami, ya. Tetapi Allah itu ngerti. Jadi Allah yang merancangkan sesuatu yang luar biasa, sudah. Demikian juga seperti anak dengan orang tuanya, berapa banyak, ya. Saat ini saya baru menyadari, sudah, ketika jadi orang tua, ya. Oh, ternyata papa mama dulu kalau melarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sampai kadang kita mengalami kondisi yang tidak nyaman, ya. Makanya anak remaja, pemuda itu masa-masa pemberontakan, ya. Karena gini, saya katakan setelah saya jadi orang tua, sudah, ya, saya katakan begini kepada anak muda, papa mamamu itu pernah jadi muda, tapi kamu belum pernah jadi tua. Nanti kamu tua baru nyadari, sudah. Sekarang saya jadi gembala baru nyadari, sudah. Dulu waktu saya masih muda, ya, sebenarnya pemain musik itu saya di mana sampai gembala. Jadi waktu saya punya gembalanya Agus itu juga seperti manusia. Nanti saya membatik manusia itu foto menungso, waktunya batin tapi tidak berani marah, sudah tidak berani ngomong. Ini membatin yang mati. Oh, menungso musik itu maksudnya itu ada nyawanya. Nyawanya piye maksudnya gitu, sebenarnya nyawanya itu ada masanya nanti kalau duduk terus rusak, sudah, betul, ya. Sudah punya mobil, kalau jalannya 100 kilo terus dengan mobil yang jalannya 40 kilo, ya, beda nggak, sudah? Beda, ya. Makanya biasanya mobil-mobilnya orang Solo itu adil, plat AB itu lebih mahal, sudah. Purna jualnya, ya, itu lebih mahal karena dianggap uang Solo ini alon-alon asal lakon, dan orang Solo aslinya, sudah. Makanya adil, kalau di adil itu lebih mahal, sudah. Ya, hal itu paling murah, apalagi hanya Semarang, karena dianggap airnya itu jelek, ya, air laut, kropos semua. Tapi kalau adil luar biasa, maka biasanya api-apian dulu, saudara, ya. Murah jualnya mahal karena dipikir kalau rasa kapal. Jadi waktu itu saya berkata, aku kalau gudreng terus pokoknya main musik itu lebih lama yang lebih senior. Main musik itu halam banget, wah, gudreng gitu, ya. Sekarang saya sadar, saudara, sudah usia begini 40, saya ini di depan, saudara, kenceng-kenceng itu, waduh, maka udah bunyi, ya. Cuma saya menyadar gini, aku dulu pernah ya, saudara, ya, wes, ya, itu sudah, ya, sudah. Apa namanya, saya mulai belajar, ya, sudah bisa pernah punya saya mengalami, ya, pengalaman dulu, di lok itu, wah, nggak jengkel juga, saudara, jengkel juga, ya. Tapi nggak berani, ya, nggak bilang tante sekarang ngerti. Makanya begitu sekarang ketemu sama anak muda tua, terima kasih tante untuk didikannya. Coba kalau tante nggak didik saya dengan keras, saya nggak bisa jadi hamba Tuhan. Nah, saudara, demikian juga Allah. Saya pikir orang tua sama, saudara, ya. Ketika mendidik anak kita punya niatan, bukan menghancurkan. Jadi jangan pernah berpikir anak-anak di sini orang tua kita jahat sama kita. Dan jangan orang tua jangan pernah jahat sama anakmu, saudara, ya. Juga ada anak orang tua yang jahat juga sama anaknya, ya, saudara. Jangan juga. Tapi saya percaya tidak ada orang tua yang jahat sama anaknya, ya. Mama saya itu kasih luar biasa, kasih luar biasa. Nah, saya baru sadar sekarang, saudara. Coba bayangkan dulu kalau nggak dikerasi, mungkin bedal juga, saudara. Mudah juga. Ya, walaupun anak sekarang nggak bisa dikerasi seperti anak zaman dulu, saudara. Zaman dulu itu murah, ya. Aku sudah panggil depan orang tua. Ini sekejut, saudara, ya. Pulang, saudara. Sekarang, ayo pulang. Begitu pulang, nungguin, ya, lagi. Nggak mau nungguin lagi, saudara. Kalau saudara dia pulang bawa pecut, saudara. Oh, lari lagi. Oya-oya, ada lucu ya, saya kalah nafas, saudara. Wah,
Orang tua mengatur anaknya dituntut sudah, ya, dituntut. Mau sekolah ya, kamu sekolah kedokteran, aku sekolahnya di di teknik misalnya, apa yang udah kedokteran, dituntut itu. Karena hak asasi manusia luar biasa saudara. Nah saudara, kita lihat bagaimana anak kita setia. Walaupun seringkali apa yang kita alami itu tidak enak, tetapi jangan lupa saudara tidak akan mengerti dari depan, tetapi Tuhan mengerti dari depan. Karena itu ngalir lah. Dan jangan lupa, saya selalu ingatkan ya, Yakobus 1:17 kata apa? Allah itu tidak pernah punya motif jahat. Jadi Allah itu motifnya selalu baik untuk hidup kita. Karena itu biarkan kita mengalir dalam rancangan Tuhan. Kenapa? Allah tidak pernah meninggalkan. Itu kesetiaannya Tuhan juga ya. Dan Allah tidak pernah membiarkan. Nah, kalau hanya tidak meninggalkan, buat apa saudara hanya di sampingnya tidak mengerjakan sesuatu? Tetapi dikatakan Allah tidak pernah membiarkan. Ya, saudara, setiap orang percaya bukan hanya dinilai dari ia memulai percaya kepada Yesus, tetapi kesetiaan untuk percaya sampai akhir. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita, bukan hanya dinilai pada waktu kita percaya saja, tetapi apakah kita ini setia sampai akhir. Itu yang terpenting sudah. Bukan hanya memulai saja, bukan hanya memulai, tetapi bagaimana mengakhiri hidup kita sampai setia, dengan setia sampai akhir. Ya, coba kita lihat di dalam Matius 10:22 dikatakan demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, ikut Tuhan itu sudah dikatakan, saudara, sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Ikut Tuhan itu akan dibenci. Banyak orang tidak tahu. Saudara, hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh di pekerjaan seringkali dimusuhi. Karena di pekerjaan itu lebih banyak orang itu hidup tidak takut akan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, pasti dimusuhi. Kalau hidup kita lurus-lurus dikatakan pasti dibenci. Nah inilah penderitaannya orang Kristen. Secara jiwa mungkin ya, secara psikis ada tekanan-tekanan, tetapi firman Tuhan katakan tadi, jangan lupa Tuhan tidak membiarkan. Di tengah kita mempertahankan iman seperti ini, Allah tidak pernah meninggalkan dan Allah tidak pernah membiarkan. Ada pembelaan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Firman Tuhan ingatkan, bertahan di tengah kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, memang seringkali saudara kita mau cari aman, caranya apa? Toleransi dengan dosa. Berapa banyak orang cari aman? Orang supaya tidak dimusuhi oleh dunia, tidak dimusuhi oleh rekan-rekan kerja yang hidupnya tidak betul. Caranya apa? Toleransi dengan dosa. Jangan kita toleransi dengan dosa. Ingat, si Harun toleransi dengan dosa. Dia pemimpin juga. Dia kan pemimpin. Harusnya dia punya pilihan untuk menolak itu. Tapi dia salah kanan. Nanti waktu ditegur. Nanti kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 33 ya. Yang 32 dikatakan itu. Ketika akhirnya si Harun memenuhi tuntutan orang-orang Israel itu membuat anak lembu emas. Lalu di 33 waktu ditegur dia berkata apa? Mereka minta kok, aku dipaksa. Ya nggak bisa, ini gimana sudah pada musuhi mereka. Mungkin bahasa kasarnya, bahasa sederhananya seperti itu. Ya sudah tak buat. Dan akhirnya Harun juga dihukum itu. Dia nggak bisa masuk anak-anak. Toleransi dengan musuh, karena takut dimusuhi. Dan Tuhan gak ingatkan ya, dalam kitab Roma, apa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah? Pedang, penganiayaan, penderitaan. Jadi firman Tuhan terus diingatkan kepada kita untuk kita ini kembali setia kepada firman Tuhan. Karena Allah itu Allah yang setia. Buat apa kita mempercayakan hidup kita kepada sesuatu yang tidak pernah setia? Allah kita setia. Allah kita setia. Karena itu namanya kita supaya Tuhan mampukan kita. Saudara memang tidak mampu secara manusia. Dari kita makan dengan Tuhan katakan, kau itu mudah, itu lemah. Tetapi karena itu kita terlalu minta kekuatan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Selalu dekat sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Itulah yang selalu diungkapkan
sedangkan daun menangis. Dia tidak berkata, hanya dekat dengan Allah saja tenang. Kalau rohnya jauh, gimana? Dia lemah. Aku jangan pernah menjauhkan diri dari kuasa Tuhan, dari roh Tuhan di tengah dunia yang memang tadi firman Tuhan katakan akan membenci kita. Ketika kita hidup lurus, ketika kita hidup taat kepada Tuhan, mari kita berani hidup, punya komitmen yang kuat untuk hidup senantiasa ada dalam Tuhan. Nah saudara, orang yang setia sampai mati akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, orang yang setia sampai mati akan mendapatkan mahkota kehidupan. Wahyu 2:10. Ya, Wahyu 2:10 dikatakan demikian. Wahyu 2:10 dikatakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada banyak orang-orang yang dipenjara karena nama Tuhan. Saudara bersyukur sudah ada di kota Salatiga yang begitu kondusif, yang begitu nyaman untuk peribadatan. Tapi hati-hati saudara, kondisi-kondisi yang seperti ini seringkali membuat iman kita lemah. Ya, iman kita lemah. Ada banyak orang-orang yang tidak punya komitmen yang kuat untuk hidup betul-betul mempertahankan firman. Hanya sebuah status saja. Kekristenan kita bukan sebuah status. Kemarin saya ngobrol dengan John Mendale tentang peristiwa yang terjadi di Ambon dulu. Ada hikmahnya sudah. Kenapa? Sebelumnya aku tahu mungkin merasa aman, tenang, kekristenan aku biasa saja lah, nggak usah apa namanya ngomong gitu. Ada sudah orang mayoritas Kristen di sana. Ketika saya ketemu dengan orang-orang Ambon yang memang cinta Tuhan betul, dia berkata, ya Tuhan kerjakan supaya orang-orang Ambon betul-betul berseru kepada Tuhan, berharap sama Tuhan. Karena sebenarnya ada penderitaan itu orang saking kuat, betul nggak saudara? Zaman kemasan gereja tahun berapa sudah di Indonesia? Masih ingat yang tua itu? Zaman kemasan gereja itu tahun 65, betul ya? Tahun 65 gereja penuh. Kenapa? Ada masa-masa yang krisis pada waktu di Indonesia. Lalu supaya takut, supaya nanti kalau dianggap PKI sudah, supaya nggak dianggap PKI masuk ke gereja. Ya, masuk ke masjid, saudara ya. Kenapa? Supaya betul-betul mereka hidup takut akan Tuhan. Saudara ini gereja-gereja dan hampir rata-rata gereja-gereja yang gede-gede itu mengalami zaman kemasan tahun 65. Ada penderitaan, ada tantangan, ada ketakutan. Ibadah doa itu biasanya kencang, rame. Kalau punya orang punya masalah baru datang ke gereja, berlutut ya, sebelum penyembahan sudah menyembah dewi dulu. Ya ini masalah ini. Nanti nek kesilan bahas masalah ini, wis sudah ditolong sama Tuhan ya, nanti balik ke masalah. Manusia seperti itu sudah. Manusia seperti itu. Saudara, karena di Ambon itu terjadi peristiwa, di Poso terjadi peristiwa, iman orang-orang Kristen semakin kuat malah. Karena mereka harap sama Tuhan, mau harap sama siapa? Harap sama Tuhan. Karena itu sudah dikatakan tadi. Jangan takut terhadap apa yang kita harus berita. Karena Tuhan kita itu setia, dan orang yang setia kepada Tuhan sampai mati akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, saudara, kata setia itu saya pernah sampaikan dulu ya, kalau ada bahasa Yunani itu sama dengan iman, mistis digunakan. Nah, artinya kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen, sifat layak dipercayai dan kejujuran. Ini pengertiannya. Nah, kita mau melihat bersama-sama kata mistis ini memiliki 3 makna. Kata kesetiaan ini memiliki 3 makna. Ya. Yang apa? Untuk implementasi itu maksudnya dijabarkan dalam hidup kita gitu saudara ya, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan ya. Yang pertama,
Tiga makna itu, yang pertama memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya. Jadi tiga makna dari pistis atau kesetiaan itu. Yang pertama memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya. Ya saudara, pengertian kredibilitas atau dapat dipercaya ini menurut kesetiaan tadi, tiga makna tadi, orang yang dapat dipercaya pasti memiliki komitmen, yaitu memegang teguh atau setia kepada perjanjian atau keterikatan untuk melakukan suatu kontrak. Nah saudara dan saya ini sudah diikat dengan perjanjian oleh Allah, ya, oleh darah Yesus. Sunat, nanti kalau sudah lihat, sunat itu bukan hanya merupakan tanda akhir balik sebenarnya. Nanti kalau kita lihat sejarah sunat yang sesungguhnya itu merupakan janji, ya, perjanjian Allah bahwa Allah itu akan memberkati orang-orang yang dipilih oleh Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah. Maka untuk menunjukkan bangsa pilihan itu harus ada tandanya. Tandanya apa? Sunat. Ya, saya nggak tahu kenapa harus sunat dan sebagainya. Ya, nanti kalau sudah sampai ke surga duluan ya tanya oleh kenapa harus sunat gitu ya. Prosesnya sunat. Nah, saudara, orang kalau sunat itu pasti mengeluarkan darah, betul saudara ya? Pasti mengeluarkan darah. Jadi segala sesuatu dulu nanti kalau kita lihat dalam Alkitab, perjanjian itu harus diikat dengan darah. Pada waktu Abraham mau menyembelih anaknya, saudara ya, si Iska, lalu Tuhan kirim domba, nah, lalu disembelih, menunjukkan apa? Diikat dengan darah. Dan Tuhan merefresh lagi ya, menyegarkan kembali tentang perjanjiannya bahwa Allah itu akan melindungi keturunannya dengan darah. Pada waktu manusia pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah juga mengikat perjanjian mereka dengan darah. Yaitu dengan apa? Ketika mereka menggunakan pakaian yang dari daun-daunan lalu diambil kulit Tuhan, diganti dengan kulit binatang. Untuk mengambil kulit binatang harus ada penumpahan darah. Dan akhirnya kita pun ya diikat oleh Tuhan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan kematiannya di kayu salib yang kita nikmati dalam visualisasi tadi. Saudara, kita sudah diikat dengan darah Yesus. Yesus mati, kita diikat supaya apa? Supaya kita diselamatkan, kita diperdamaikan. Jadi Tuhan itu menjadi pendamai. Kita bukan diperdamaikan dengan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah melalui ikatan darah Yesus. Makanya ketika Yesus mati dikatakan apa? Bait Allah, ruang mahasuci dan ruang suci itu terbelah. Jadi yang dulu kita terpisahkan oleh Allah sudah diperdamaikan dengan darah Yesus. Darah Yesus itu yang mengikat. Nah, kita sebagai anak-anaknya harus hidup taat kepada Tuhan, punya komitmen yang kuat untuk hidup senantiasa, ya, untuk hidup senantiasa takut akan Tuhan. Saudara, kita mau lihat beberapa tokoh. Yang pertama Daniel. Daniel memiliki kesetiaan dengan berkomitmen yang kuat dalam hal mempertahankan hidup dengan tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Jadi zaman dulu kita tahu ya ada aturan makanan yang ditentukan oleh Tuhan. Aturan makanan yang ditentukan oleh Tuhan, ya, tidak boleh makan makanan raja. Ya, jadi di Daniel ini lebih ke vegetarian juga ya, ke vegetarian. Dan orang vegetarian lebih sehat. Vegetarian bisa. Nah, lalu karena dia menjadi pejabat, mereka harus makan makanan raja. Nah, berarti kalau makan makanan raja ini berarti menentang firman Tuhan. Berapa banyak ya? Kita kerja, kita mau nggak mau senang nggak senang ikuti sistem, dan sistem itu menentang firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap itu? Kita harus punya sikap. Saya dulu waktu kerja, saudara, bisa nyogok, ya. Sederhana, saudara, kir ya. Kir itu kan setiap mobil-mobil pickup itu setengah tahun sekali harus kir.
Lalu bos saya kata gini, ya bos pikirkan katanya, ini uang buat kasih petugas nyetir. Udah nggak mau nyokok gitu. Waktu itu masih kenceng-kencengnya, anak muda yang semangat, pokoknya semangat ya mau ya, nggak mau itu namanya nyokok dosa. Untung bos saya baik, saya nggak dipecat ya. Ya sudah jalankan saja, tanpa nyokok. Karena mobilnya baru belum ada 1 tahun masuk ke kiri itu pertama kan ada dua kali ya, kalau nggak salah itu balancingnya dan sebagainya masuk. Jadi 2 pos gitu, pos yang pertama saya lewat yang petugasnya sering sama saya, berarti oh bos saya ini ngapusi, petugas baik-baik begitu kok saya disenyumi orang-orang yang berbeda kok disenyumi aja saya senyumi akibat gitu saya kok senyum kayak gitu ya. 12 di pos kedua disenyumi lagi kan, pas begitu waduh ini orang kantor ini mungkin datang ke sini dengan wajah yang tidak baik, mungkin wajah saya mempesona gitu kan, ketika ketemu saya disenyum-senyum apa itu. Pos yang kedua senyum lagi ya, senyum baik dan sudah ya selesai. Terus langsung masuk ke kepalanya, kepala bagiannya. Begitu masuk saya senang, aduh, langsung saya buktikan ke kantor. Kalau saya ingin bisa buktikan ke kantor tanpa duit, lolos. Gitu ya. Nggak usah duit-duitan, ngapain duit-duitan ya? Begitu sampai di kepalanya sebenarnya dikatakan, bapak mobil pickup ini ya dengan plat nomor ini betul. Bapak ada 7 macam kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi nggak bisa lolos kira-kira. 7 macam saja. Apa itu? Halan mesin, apalagi sporing, banyak tipis. Padahal banyak baru sudah, banyak tipis. Ini bisa bilang, wah itu baru. Saya kira lagi, waduh saya nggak mau tahu ya. Pokoknya yang penting saya percaya sama petugas di lapangan. Pak, tipis mobil saya bilang gitu. Pak, saya motor saya ada di situ. Waduh sudah bisa saja. Saya masih banyak yang lain. Anda cukup keluar perbaiki 7, saya itu balik naik. Sporing juga, langsung balik lagi, ngantri lagi, masuk lagi. Ya, sporing balancingnya sudah baik. 5 poinnya belum, perbaiki lagi, termasuk ganti ban sudah. Saya pikir wah kurang ajar bener ini ya. Saya pulang apa namanya, bos saya lagi, gimana? Pusing ini, orang berdosa semua saya kira gitu sudah. Tapi kenapa mau? Wes sudah gini daripada ini, sok wes orang duit baik, sudahlah kamu daripada. Enggak, saya nggak mau. Tak mau, masih muda tuh yang mau, tak mau, tak latih ini sudah sampai 5 hari ya sudah, 5 hari baru selesai, ayo terus bos saya katakan, sudah, ini 5 hari, saya bergawe 5 hari katanya, pekerjaan itu kantor mungkin 5 hari, bobol ngetek pikiran terus, kalau saya ngomong gini sama kepala sudah, oke kalau gitu, karena itu jangan suruh saya ngetir, saya bilang saudara, saya nggak ngetir, daripada saya berbuat dosa, saya nggak mau ngetir, ya suruh yang lain. Bos saya terima sudah, karena bos saya itu saya sendiri sudah ya, jadi tahu sudah. Nah saudara, itulah hidup, itulah di dunia. Berapa banyak seringkali kita tidak berani berkomitmen, kita toleransi. Nah saudara nanti kalau sudah terikat saudara, seperti kasus Bang Pelita Pamutiara ya, Bang Senturi, direkturnya kepegang semua sudah. Waktu ditanya, nah gimana? Saya kan harus ikuti komisaris. Saya kan yang tekan ke direkturnya sudah. Benar. Masuk. Dia nggak bisa begini. Wah, terus pengadilan. Oh ya sudah, karena kamu yang nyuruh komisaris. Nggak bisa. Saya punya teman sudah masuk penjara dengan beberapa tempatnya dia membuat BPR. Lalu oleh teman-teman dia diposisikan sebagai direktur. Nah dia itu kan ada tangan terus, akhirnya melanggar. Yang melanggar sebenarnya komisarisnya, owner-ownernya, pemiliknya. Tapi ownernya kan aman, yang tanda tangan dia nggak bisa ngomong gini. Saya diberitakan dia, secara hukum nggak bisa. Saudara karena itu nanti baru nyesel. Tahu ngomong gini, aku nggak mau tanda tangan. Nah sudah terlambat. Kan itu mari sudah. Kita punya komitmen untuk senantiasa hidup lurus. Filipi katakan apa? Kita ini berada di atakan yang bengkok hati. Di pekerjaan banyak yang bengkok hati. Di lingkungan kita banyak yang bengkok hati. Karena itu kita punya komitmen yang kuat. Dan itu bahasa dia nggak mau itu yang katakan yang bengkok hati.
Daniel 1:8 dikatakan, Daniel berketapa untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Kita tahu. Dan nanti banyak sekali orang-orang yang menjatuhkan Daniel karena dia merasa tersaingi oleh Daniel. Ya, masalah penyembahan kepada berhala, masih ingat ya? Akhirnya dia harus menghadapi di gua singa, dimasukkan ke gua singa. Tapi dia tidak takut begitu. Ya, tokoh yang lain, Yosua bersama keluarga memiliki kesetiaan untuk berkomitmen untuk tetap menyembah kepada Allah yang benar. Kita tahu Yosua pemimpin setelah ya dia merupakan suksesi dari Musa, dan dia tahu bagaimana orang-orang Israel ini ya, betapa tegak tengkuknya, betapa bebannya, ya tidak gampang juga. Makanya sebelum dia mengakhiri masa kepemimpinannya, dia tantang orang-orang Israel, karena dia orang Israel paling sering nyeleneh, ya, paling sering apa ya, berselingkuh dengan dewa-dewa lain, dengan Allah-Allah lain. Makanya Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua 24 ayat 15 dan demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen. Kepada siapa kamu akan beribadah? Tetapi aku dan seisi keluarga aku akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita sudah punya komitmen yang kuat. Kita dapat dipercayai dengan kita punya komitmen. Ya, jadi setia itu artinya kita dapat dipercaya, kita punya kredibilitas, kita menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, taat. Makna yang kedua dari kesetiaan adalah taat. Ya, artinya taat menjalankan perintah. Ya, taat menjalankan perintah. Coba kita lihat tokoh yang sangat menonjol dalam hal menjalankan perintah. Kesetiaannya menjalankan perintah. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat yang keempat, ya, Kejadian 12 ayat yang keempat, Abraham ini adalah orang yang memiliki kesetiaan untuk menjalankan perintah Allah. Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan demikian, Kejadian 12 ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sudah dikatakan di sini apa? Kuncinya di mana? Abraham, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini kehebatan Abraham, saudara. Dia selalu melakukan firman Tuhan itu secara utuh. Disuruh pergi, ditanya kemana, nanti akan kuberikan, kuberitahu padamu. Lu tidak gampang, saudara. Saya perintahkan staf, ya, Alek, pergi kemana? Wes mata kosek, nggak kasih tahu. Loh saudara, ketika dia berangkat ini keluar dari gerejanya mau kemana ini? Ke kiri, ke kanan, terus. Nah terus ya berarti dia beli pisang dulu ya. Ke kiri, ke kanan. Nanti ada perangkatan ini kemana lagi? Loh ini bukan hanya pergi saja, ini kan pergi pindah. Boyongan. Nah saudara, boyongan itu mana nggak ngerti. Wah, ini gampang, nggak gampang. Kalau ngomong sama saya, Gus, pergi. Mana tuh? Wis dulu buat bawa anak istrimu, pindah. Lah pindah kemana itu dah? Terus logika kan berpikir ya, aku pindah nanti, misalnya ke kota A, yaudah, lah di kota A ini kita datang mau mana? Cuma barang ini mau nginep di mana? Kontrakan belum ada dan sebagainya, kan gitu sudah. Dulu aku sama pindah kemari kan datang dulu saudara ya, beberapa kloter waktu itu, satu truk datang kota Malang ya.
pick-up kecil, karena ada beberapa barang yang belum saya bawain juga. Itu sebelum satu truk saya setiap diundang ke sini sudah ada bawain juga. Kardus abang sama oma titip sih semua oma ya, supaya besok nggak langsung bawa ya, kardus buku dan sebagainya. Ini disimpan yang tidak jelas. Tapi Abraham kata, nanti kalau kita lihat gambarnya, Abraham disuruh mempersembahkan anak. Ini anak yang ditunggu-tunggu, anak perjanjian. Lah kok suruh mempersembahkan? Tapi taat. Abraham tidak ngilu lah, sudah kalau baca, lu Tuhan itu, ini kan anak yang tak minta, enggak sudah. Luar biasa ya, barang yang paling dikasih pun kalau diminta oleh Tuhan, Abraham kasih. Ya, Abraham kasih. Selanjutnya sudah kita lihat Daud dengan setia melakukan kehendak Allah. Kisah 13:22 dikatakan demikian. Di Kisah 13:22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, ini Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa, melakukan segala kehendakku. Itu nggak gampang, saudara. Butuh kekuatan yang datangnya dari Tuhan, butuh ketaatan. Waktu saya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, nggak gampang. Waktu itu saya punya pekerjaan yang cukup menjanjikan, ya, cukup menjanjikan. Jadi saya kerja, saudara. Kebetulan memang bos saya itu om saya sendiri, saudara. Ya, jadi isi om saya itu, tante saya itu adik mama saya nomor kesekian, dan itu punya hubungan yang cukup dekat dengan mama. Nah, pada waktu dia masih belajar sekolah tuh, mama seringkali kasih biaya sama dia. Waktu kuliah di Bandung, mama seringkali pokoknya yang paling dekat. Dan mama saya kali cerita kalau dia, karena tante saya cukup orangnya kecilnya itu nakal gitu ya. Seringkali mau diajar papan kakek saya, ya, papan itu badannya luar biasa. Itu kalau mau rotan, itu mama saya bimbing, ya, dia dipeluk sama mama saya, dan mama saya itu anak tertua yang paling dikasih kakek saya, sehingga dia dekat sekali. Nah, ketika mama saya mau meninggal, dia pernah titipkan saya. Mama saya titipkan ke om sama tante saya, tolong nitip Agus. Karena waktu saya baru lulus dari STM sebenarnya, tolong bimbing. Lalu saya kerja di sini. Dan saya akhirnya jadi wakil pimpinan. Tante saya punya niatan untuk menjadi raja Brasil, ya, karena dia seperti utang budi dengan mama saya. Makanya saya dididik keras betul dalam pekerjaan itu, ya. Lalu saya sudah pada waktu itu sudah karena membuka cabang di Semarang, ya. Jadi kami properti dan supplier percetakan, ya, bahan-bahan percetakan dan printing. Saya dipersiapkan untuk jadi kepala cabang di pimpinan di kota Semarang. Nah, pada waktu itulah saya dipanggil Tuhan untuk jadi hambanya. Gak gampang membayangkan hamba Tuhan GPDI, sudah gajinya itu sebulan 30 hari. Makanya pada waktu saya sampaikan ke tante saya marah. Ngopo soal kita barang memang ngopo katanya, memang sego. Sampai hari ini saya belum pernah makan Alkitab, tapi saya bisa memaklumi pikiran mereka dan rasa ingin tante saya ini membesarkan saya. Dia yang paling marah keras. Wes kamu ora usah sekolah kita, kamu melayani ini, tak kasih kebebasan. Kasih kebebasan, contoh aktif, ya. Saya pulang kerja melayani setiap hari. Saya katakan lagi, kurang. Kayak om itu loh, saudara. Saya punya om, ya, yang aktif itu, saudara. Tapi jadi pendeta, tapi bukan di BDI, saudara. Lah om kayak iso, wes dia nyambut gawe, jadi
pendeta itu saja. Tapi yang enggak, saya mau full. Makanya saya berangkat dengan tetesan air mata, sudah nggak didukung. Yang lain diatur sama papa mamanya, saya nggak didukung sudah. Saya duduk sendiri di atas ya. Di atas orang pembukaan itu semua didampingi, diterno, dijak beli ke kota ya, beli ember, beli ini, saya sendirian. Saya bersyukur sudah pembukaan mau beberapa menit mau dimulai, ada satu rombongan teman saya naik satu mobil datang dari kota Solo. Wah, itu semangat saya. Yang nambah senang bawa ember, bawa termos, supermik, itu menambah kebahagiaan saya. Saudara, bisa dimaklumi kan tidak gampang, ya, tidak gampang. Tapi akhirnya Tuhan tolong dan saya bisa buktikan kepada keluarga saya bahwa saya setia dalam panggilan saya. Kalau papa saya sederhana, papa saya pernah kejabat dia berkata, yang penting orang itu jangan nanggung. Ya, papa saya punya misi begitu. Saya bilang nih, jangan setelah kita jadi pendeta. Nek jadi pendeta ya jadi pendeta tenanan. Nek jadi penjahat ya jadi penjahat tenanan. Oh, jadi nanggung. Nyatanya kan begini, dia tidak kenal Tuhan, saudara. Betul, saya katakan, nek jadi pendeta ya jadi pendeta tenanan. Nek jadi penjahat ya jadi penjahat tenanan. Jangan paling titik. Aku bisa katanya. Kelihatannya memang tak bisa tangkap apa yang begini. Yang maksud saya, nek jadi wong ini kerja sing tenanan. Nek jadi mau apa sisa dan mau apa tenan. Nek jadi mau jahat tenanan gitu. Ya sama pun kan karena dia tidak kenal Tuhan juga. Benar? Tidak gampang. Tetapi ketika kita setia, maka ya Tuhan akan menolong kita. Saudara, orang yang setia melakukan kehendak Allah akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 7:21. Matius 7:21. Dikatakan demikian. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sudah perhatikan, orang yang masuk surga bukan hanya orang yang berkata Tuhan, Shalom, puji Tuhan, haleluya, enggak saudara. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, maka yang ketiga, arti setia itu menjadi pengikut. Menjadi pengikut. Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah katakan, saudara ya, Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk setia mengikuti Dia. Ya, di dalam Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Saudara, kita semua mengikut Kristus, ya. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, orang yang mau mengikut Yesus harus setia. Setia itu apa? Setia menjadi pengikut. Setia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Ini namanya pengikut. Ini namanya murid. Ya, coba kita lihat sama-sama. Mengikut Yesus berarti selalu setia, fokus kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara yang lain atau perkara-perkara duniawi. Jadi kalau ikut Tuhan itu setia, mengikut Yesus harus setia, fokus kepada Tuhan. Ya, perhatikan ya barisannya. Orang ini Yesus. Mengikut sudah. Namanya Yesus. Jadi bukan mencoba menafsirkan apa yang Tuhan mau, tetapi firman Tuhan sudah jelaskan kepada kita apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan ini. Karena itu fokus kepada kehendak Tuhan. Matius 10 ayat 17 ayat 22 ini cerita tentang seorang kaya raya yang ingin mengikut Yesus akhirnya gagal. Kenapa? Karena dia tidak fokus pada Tuhan. Matius 10 17 22 dikatakan demikian. Pada waktu
waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ada orang mau Tuhan, Tuhan gimana mau tunggu? Fokus, Tuhan berkata, ya, fokus. Supaya fokus apa? Jualah hartamu, lalu bagi-bagikan, ya. Lalu datang kemari dan ikutlah aku. Oh, kecewa saudara. Waktu dikatakan kamu harus ikuti 10 hukum Taurat, itu 10 hukum Taurat, jangan bunuh, jangan mencuri, apa? Oh, saya sudah lakukan. Kira-kira sudah lakukan belum? Oh, mudah ini. Ada yang sudah pernah, ada yang sudah melakukan 10 hukum Taurat dengan betul? Kemarin di sekolah kitab saya tanya ini, sudah, oke. Hukum yang pertama, jangan ada hal lain di hadapanku. Sudah belum? Wah, sudah. Nanti dulu, saya kan punya alam lain loh. Sekarang dikatakan alam lainnya di apa? Berhala-berhala modern itu apa itu? Pendewaan materi, gengsi, status. Berapa banyak saja? Gengsi ya? Wah, Natal orang di baju baru, guys. Brundel, sudah ya. Natal tidak tahu habis detik baju baru sudah. Itu sama namanya gengsi. HP mana masih HP? Ya, kemarin saya ganti saudara, karena saya punya BB-nya sudah rusak ya, tidak bisa dikasih tahu. Oh, ini fasilitas begini Pak, ios sekian, saya diramu dan juga. Saya bilang, yang penting gini loh, iso buat BB, iso buat SMS, iso buat telepon, kan itu yang saya bisa loh. Saya nggak bisa loh, lebih pintar anak-anak saya sudah. Lebih pintar anak-anak, sudah mengajar lebih pintar daripada saya. Saya nggak ngerti. Mungkin lebih tahu loh, ini saya ini sudah pintar saya. Tidak tahu sudah, saya sudah ketinggalan zaman. Ya, yang penting itu sing layar reo di jiwe. Kenapa tidak jelas saudara? Jempolnya besar saudara. Oleh saya pasti saudara ya, kalau macam-macam buku terus ya, mau nulis saya salah. Jadi itu tidak apa ya, itu saja. Ya, bisa buat telepon, sama buat SMS, sama buat BB, itu aja selesai. Ya, fasilitas yang lain juga percuma, pakai ya, oh ini 13 juta, apa maksudnya? Fotomu bagus, bisa buat ini, bisa buat itu, biar itu dia cuma mau ngapain, nggak betul ya. Gini pokoknya saya bisa buat BBM, iso buat SMS, iso sama BBM karena saya perlu saudara, karena seringkali saya ada teman-teman yang hanya di situ, saya bisa kasih berkat setiap saat di situ ya. Saudara, nggak perlu gengsi-gengsi. Banyak orang akan gengsi loh. Ya, motor, lo saudara ikuti HP, 3 bulan udah HP saudara udah kadang luarsa. Ya, saudara pergi ke Dubai, banyak ke Dubai saudara. Di pasar, di apa namanya pasar Dubai-nya, di mall-nya Dubai saudara. Wah, itu luar biasa. Itu barang-barang branded. Mana luar biasa. Ada satu pasar lagi, ya, bukan di mall-nya itu, tapi bisa saudara. Itu tempatnya diskon 70%. Barang-barang branded yang sudah apa? Expired juga. Waktu saya ke sana saya tanya, ini branded 70%. Expirednya kapan? Ini sudah 3 bulan yang lalu expired. Jadi di sana itu branded 3 bulan itu udah dianggap expired. Lah Indonesia, oh 5 tahun udah dipakai lah masalah. Nah orang-orang yang, tapi orang-orang yang punya duit. Kebetulan waktu saya bimbing, ya, waktu di pembimbing rohani sama Israel saudara, sama
begitu keluar aman ya Petra masuk ke BPN sama ngomong gini sama mereka, wes aku bimbing kalian yang bilang gitu, wes saya tak bimbing, masalah belanja bimbingnya gimana saudara? Saya wes pendeta ini ditinggal Pak, nanti kalau ketemu di sini ya, kok barang-barang ada bisa Pak, barang-barang itu besar sekali. Pokoknya saya bilang jam 9 ini aja Pak pendeta tentukan kita jam berapa? Jam 9, jangan jam 9 loh Pak, kurang jam 10, padahal 3 jam sih kurang, kita 4 jam saya lagi belum cukup gitu sudah 4 jam lah, jam 9, nah jam 10 aja kok, ini tutupnya nanti jam malam sudah, ini malam lagi ya sudah, di situ ya saya tentukan titik pertemuan ya, titik pertemuan di sini ya, pokoknya jam 10 orang tak tinggal gitu. Saya juga hubung sudah hubung sengaja sudah hubung karena tidak punya duit sudah, bayangkan mau kita $1.000 gitu, $1.000 yang kurasa itu ya, ini dolar itu bikin makanan ya ampun gitu ya, sudahlah menikmati saja ya bapak-bapak sama bapak-bapak saudara saya bilang ini, bapak-bapak berdoa kuatkan imanmu saya bilang ya, supaya nanti bulan depan tagihan wis rasa dulu ngomongnya saya bilang ya, sudah semua bapak-bapak pusing saudara ya, kita duduk aja di situ kan beli gitu saudara, ibu-ibu datang dengan berbagai macam tas luar biasa saudara, jam 10 aja sudah bolong orang pagi 1 jam lagi, sudah pulang saudara kita lihat ini masalah hidup banyak orang gengsi sudah, ini orang branded nggak branded nggak ngerti loh saudara, di dunia ini lebih banyak orang yang nggak ngerti barang branded itu lah saudara, saudara pakai barang branded jadi gini tuh orang rapi terobot begini, nggak mudah saudara, nggak mudah. Nah saudara kita lihat saudara, nggak fokus, karena itu mari kita fokus kepada Tuhan. Kalau mau fokus pada Tuhan, Matius 6 katakan apa? Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, dalam tokoh yang lain, Yosua dan Kaleb menjadi pengikut Allah yang setia sehingga dia mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, Yosua itu setia. Kita lihat di sini, Bilangan 32 sampai 12 dikatakan demikian, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Di sini baru kita terungkap peristiwa Keluaran 32 ternyata Kaleb tidak untuk mencemarkan diri. Nah, Tuhan berkata Yosua sama Kaleb yang tidak mencemarkan diri, dia hidup mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Luar biasa ya. Ada seorang pemuda yang tidak mencemarkan dirinya, padahal pada waktu secara massal mereka menyembah kepada anak Yunus. Tetapi ada orang yang bernama Kaleb tadi, kalau Yosua ikut Musa saudara, dia tidak dengan setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari Bapak Saudara, kita mau mengikut Tuhan dengan setia. Kalau sebenarnya kita menikmati tubuh dan darahnya, itu karena Tuhan Yesus setia. Dia menyelesaikan sampai akhir, sehingga saudara dan saya saat ini boleh diselamatkan, kita boleh dimerdekakan dari dosa. Karena itu kita setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang dapat dipercayai, menjadi orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi orang-orang yang senantiasa